Kalau berbicara mengenai satu kata yaitu terbuka, belakangan seringkali saya mendengar saran, nasihat, ataupun masukan yang memang menyandingkan antara kata terbuka dengan kata yang lainnya. Ya, yang pertama ada sebuah nasihat yang menganjurkan kepada kita untuk menjadi orang yang memiliki pikiran yang terbuka. Yang memang ini ditujukan agar kita mau menerima ilmu baru, mau menerima informasi baru. Terlepas setelah kita menerima ilmu maupun informasi baru ini, nanti akan ada proses filtering atau penyaringan di dalamnya, ya. Akan terjadi proses memilih dan memilah mana yang sekiranya dapat diimplementasikan dalam waktu dekat, mana yang sekiranya bisa dijadikan sebagai referensi, mana yang sekiranya ini bisa dijadikan sebuah wawasan atau rujukan yang mungkin kita sendiri tidak bisa mengimplementasikannya, tapi untuk kasus yang berbeda, untuk orang lain itu bisa menjadi rujukan atau masukan. Nah, selain berpikiran terbuka, yang lainnya juga ada kata yaitu terbuka terhadap feedback atau masukan yang memang mengajarkan kepada kita atau menasihati kita supaya apabila nanti ada sebuah feedback, ada sebuah masukan, itu kita nggak menjadi pribadi atau orang yang baper, karena itu hanyalah sebuah informasi untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih bertumbuh dan menjadi pribadi yang lebih berkembang. Dan bahkan terbuka terhadap feedback ini juga memberikan sebuah pandangan ya, bahwa itu datangnya dari persepsi atau sudut pandang orang lain yang mungkin uh, kita sah saja untuk tidak setuju, tapi dalam hal ini penting bagi kita untuk menyimak, mendengarkan, dan juga menerima apa yang disampaikan oleh orang lain, seperti itu. Nah, ini masih berkaitan juga ya dengan buku yang pada video sebelumnya sempat dibahas, yang ditulis oleh Vanessa Van Edwards, yang judulnya Seni Komunikasi yang Karismatik, atau dalam bahasa Inggris ini versinya disebut dengan Cues, ya. Ada poin juga yang memang berkaitan dengan kata keterbukaan. Di sini subjudulnya adalah isyarat karisma, yaitu tubuh terbuka dan pikiran terbuka. Nah, yuk sama-sama kita lihat. Bayangkan jika Yesus dalam The Last Supper digambarkan menyilangkan lengannya. Atau jika patung Liberty memegang obor di depan dadanya dan bukan mengangkat tangan ke atas kepalanya dengan bangga. Jadi bayangkan kalau misalkan patung Liberty itu tidak seperti ini, tapi malah memegang obornya di sini. Kedua karya seni ini tidak akan sebagus itu kan? Oke, jadi si penulis meminta kita untuk membayangkan kalau misalkan ya hasil karya seperti patung Liberty itu bukan mengangkat tangannya ke atas seperti ini, tapi justru malah menutupnya di depan dada seperti ini. Nah, penjelasan berikutnya, tubuh yang tertutup menandakan pemikiran sempit dan menyebabkan pemikiran sempit pada orang lain. Oke, jadi di awal ini ada pernyataan yang menyebutkan bahwa pemikiran sempit itu berawal dari tubuh yang tertutup, yang dampaknya adalah menyebabkan pemikiran sempit juga pada orang lain. Orang lain yang dimaksudkan di sini mungkin lebih kepada mereka-mereka yang melihatnya, ya. Nah, saya berbagi fenomena ini dengan sahabat dan pakar pemasaran daring, yaitu Brian Dean. Dan suatu hari saya mengunjungi situs webnya dan melihat fotonya dengan tangan menyilang di depan dada. Mohon izin ini saya perlihatkan kurang lebih seperti ini ya, dengan posisi dada disilang, atau bahasa lainnya adalah arm cross. Nah, karena Brian jago akan data, saya memberikan sebuah tes. Ganti foto dengan tangan yang tidak menyilang. Ini akan meningkatkan kunjungan ke situsmu. Ujar saya pada Brian. Ujar si Vanessa Van Edwards kepada si Brian ini. Ini akan membuatmu Ini akan membuatmu terlihat berpikiran terbuka dan membuat orang mau lebih terbuka untuk mendapatkan pembaruan surelmu. Ya. Brian setuju untuk mencobanya dan melakukan tes terpisah di situs webnya. Ini berarti 50% pengunjungnya akan melihat gambar Brian dengan tangan menyilang dan 50% sisanya dengan tubuh yang lebih terbuka. Hal lain dalam situsnya tidak berubah. Ya. Kemudian kalau tadi ada posisi yang menyilang, ternyata di halaman berikutnya juga diperlihatkan yang posisi dengan tangan terbuka seperti ini. Ya. Oke.
Uji terpisah membantu Anda membandingkan dua versi dari variabel yang sama, dalam kurung, dalam hal ini adalah postur tubuh, dengan ribuan pengunjung. Selama 90 hari, berarti 3 bulan ya kurang lebih, 237.797 orang mengikuti tes tersebut, dan postur yang terbuka menang telak ya. Hanya dengan mengubah ke postur terbuka, kunjungan situs web Brian naik 5,4%. Mungkin tidak banyak, tetapi dalam hal kunjungan situs ini begitu fenomenal. Ribuan pelanggan surel hadir dari satu perubahan isyarat kecil. Isyarat nonverbal tidak hanya memiliki dampak pada situasi secara fisik. Ini juga berlaku bagi foto profil, situs web, foto media sosial, dan materi pemasaran Anda. Ya, langsung tiba-tiba penasaran dengan ini ya, dengan foto profil di sosial media saya itu ada yang hilang kayak kira-kira ya. Oke. Nah, para peneliti meminta para profesional untuk menilai video orang berbicara dalam lingkungan bisnis, baik dengan suara maupun tanpa suara. Ini ada yang menarik karena di sini ada pernyataan yang dicetak tebal atau di bold ya. Orang-orang dengan tangan menyilang dinilai lebih dingin, defensif, dan kurang karismatik ya. Bicara mengenai tangan disilang atau arm cross ini sendiri, saya juga pernah mendapatkan informasi dari web yang dikelola oleh Vanessa Van Edwards ya. Memang arm cross atau tangan disilang ini memiliki banyak makna dan banyak arti ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini terjadi dengan satu atau kedua lengan di atas dadanya. Manusia tidak suka ada pembatas antara kita dengan orang lain saat berusaha berhubungan. Ingatlah bahwa di The Last Supper, Yudas digambarkan dengan tangan menyilang di dada, menunjukkan isyarat menghalangi yang menaruh pembatas antara diri kita dengan orang lain. Jadi, yang namanya keterbukaan ya dalam hal ini keterbukaan bahasa tubuh juga memiliki dampak terhadap respon orang yang melihatnya ya. Oke. Nah, lalu bicara mengenai keterbukaan, ini ada juga nih sebuah pernyataan, bukan sebuah pernyataan ya, jadi tips ya, mungkin ini bagi pembawa acara. Jika membawakan acara di atas panggung, Anda akan menghadapi mikrofon dan podium. Ingatlah, ini bisa menimbulkan penghalang yang tidak disengaja. Jangan tempelkan mikrofon ke dada Anda. Orang-orang sering membungkuk seolah-olah berbicara pada mikrofon. Angkatlah tinggi-tinggi atau lebih baik gunakan mikrofon nirkabel. Nah, ini juga pengingat buat saya juga, terkadang kalau ada mikrofon yang memang diletakkan di meja ya, ini bukan yang mic-nya bisa dilepas. Itu ada kecenderungan ingin menghampiri mulut ini ke dekat dengan mic. Yang tujuannya adalah supaya memperbesar peluang suara kita ini bisa masuk ke mikrofon, tapi justru di sini malah tidak disarankan, ya. Nah, yang berikutnya, hindari podium. Ahli fisika Neil deGrasse Tyson sering diminta bicara di hadapan berbagai organisasi, tetapi podium mengganggunya. Mereka selalu bilang Anda harus diam di podium, katanya. Jadi, kalau saya tangkap, si ahli fisika ini ketika diminta berbicara akan lebih nyaman kalau memang tidak di podium ya. Nah, kemudian, namun dia suka menggunakan seluruh panggung untuk berkomunikasi. Nah, ini penjelasan lanjutannya ya. Oke, apa? Anda ingin saya berdiri dan bicara di sini selama 2 jam? Saya bilang, tidak, saya akan menggunakan seluruh panggung, jelasnya. Podium membatasi gerakan panggung, fleksibilitas gestur Anda, dan membuat Anda tampak kecil. Namun ini kalau teman-teman semua Anda sekalian diminta untuk entah mengisi acara atau menjadi pembawa acara, tentunya disesuaikan dengan konteksnya, dan mohon lakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak penyelenggara ataupun pengundang, apakah sekiranya diizinkan untuk tidak berbicara di podium atau panggung, karena bisa jadi memang ada pertimbangan tertentu ya kenapa acara tersebut meminta pembicaranya di podium atau panggung. Sama halnya dengan para pemuka agama. Karena saya seorang muslim ya, yang setiap hari Jumat itu menyampaikan khutbahnya juga di mimbar atau podium, seperti itu. Nah, berikutnya, para peneliti bahkan menemukan bahwa podium menghalangi kemampuan presenter untuk berbagi materi baru.
Jika bisa, jangan berdiri di belakang podium sama sekali, ini akan menghalangi karisma Anda. Lagi-lagi ini silakan disesuaikan dengan konteks dan jenis acaranya ya. Dan apakah berbicara di podium dan tidak di podium itu menjadi sesuatu yang sifatnya dapat dinegosiasikan dengan pihak pengundang atau pihak penyelenggara. Oke. Lalu di sini juga ada pernyataan lagi. Kiat berikutnya tepatnya itu alat anti penghalang. Tahu bahwa penghalang bisa menyumbat pikiran kita, saya pun mencoba agar orang lain juga tidak menggunakan penghalang. Dalam beberapa presentasi awal saya sadar bahwa memberikan kertas materi kepada peserta sebelum acara dimulai membuat mereka menutupi tubuhnya dengan kertas tersebut sepanjang acara. Sekarang, saya membagikan kertas setelah istirahat atau sebelum sesi tanya jawab. Pikirkan tentang penghalang yang mungkin Anda gunakan, apakah orang-orang secara tidak sengaja menggunakannya untuk membuat batas dengan Anda. Jadi, kalau saya boleh tangkap ya, di sini kertas itu biasa digunakan untuk mencatat ya, atau mengajukan pertanyaan, atau kalau misalkan acara diselenggarakan di hotel atau di tempat pertemuan, biasanya suka mendapatkan blok note atau semacamnya ya, yang memang ini disarankan diberikannya nanti kalau di sini pada saat jam istirahat, karena khawatir ketika dimulai di awal itu ada yang buka-buka kertas sehingga menjadi penghalang antara mereka yang berperan sebagai pembicara atau narasumber dengan audiensnya. Nah, di sini juga dijelaskan tentang kapan sih kita harus terbuka dan kapan jangan terbuka. Ya, jadi bukan berarti yang terbuka itu selalu tepat ya, tapi ada momentum di mana kita juga perlu tertutup. Yang pertama, kapan harus terbuka? Di sini disampaikan saat Anda bercengkrama tatap muka dan perlu membangun hubungan. Singkirkan semua penghalang antara Anda dengan orang lain, bersihkan meja saat bertemu klien, geser komputer dalam sesi brainstorming, taruh papan kertas di samping Anda saat bicara dengan seseorang, geser gelas kopi Anda saat kencan. Bahkan pada saat kita di sini dituliskan kencan ya, supaya membangun kedekatan. Kalau di depannya ada cangkir kopi, kita agak pinggirin dulu ya. Jadi tubuh yang terbuka, hati yang terbuka, pikiran pun akan terbuka. Nah, yang kedua, harus terbuka saat kapan? Saat perlu mencari ide. Ini diawali dengan sebuah pertanyaan terlebih dahulu. Ingin menjadi lebih kreatif, berpikiran terbuka dan imajinatif? Jangan silangkan tangan Anda. Ingin orang lain lebih kreatif, berpikiran terbuka dan imajinatif? Minta mereka untuk tidak menghilangkan lengan, beri mereka segelas air, pena untuk mencatat, tunjukkan foto keluarga Anda sehingga mereka harus membuka diri dan condong ke depan. Jadi pada saat sesi brainstorming pun hindari posisi atau gesture tertutup ya. Yang berikutnya, kapan kita harus terbuka adalah saat melakukan presentasi atau promosi. Selalu singkirkan penghalang dada yang terbuka, sangatlah karismatik. Gunakan remote daripada duduk di depan komputer Anda. Jadi remote kurang lebih seperti ini ya, yang biasa digunakan untuk presentasi. Ini ada pengulangan di sini. Jauhilah podium. Biarkan tangan Anda di samping badan sehingga Anda bisa bergerak dengan mudah dan biarkan dada Anda terbuka bagi audiens. Nah, yang keempat, kapan kita harus terbuka yaitu saat kita memilih foto profil khususnya untuk LinkedIn atau aplikasi kencan. Tubuh yang tertutup menandakan pikiran yang tertutup dan hati yang tertutup. Ini menurut penjelasan dari buku Seni Komunikasi yang Karismatik dari Vanessa Van Edwards. Berikutnya, kalau tadi kapan harus terbuka, sekarang pertanyaannya kapan sih kita harus tertutup? Nah, ini ada penjelasannya. Yang pertama yaitu saat keterbukaan bukanlah pesan yang tepat. Ahli bela diri dari Irlandia yaitu Conor McGregor, wah ini juara UFC ya, sering difoto dengan tangan menyilang. Nah, sering foto begini. Dan ini memang cocok untuk citranya. Oke, karena memang si Conor McGregor ini ingin membangun citra seperti itu ya. Tidak mau tidak terbuka, tampak tertutup, dan yang paling sering adalah mengesankan bahwa dia adalah seorang yang intimidatif terhadap calon lawannya ya. Dan kuat lebih baik bagi reputasinya. Baginya, menyilangkan lengan adalah isyarat yang tepat karena dia mau berada di zona bahaya. Zona bahaya kalau di video sebelumnya ini saya pernah bahas berada di kuadran yang kiri bawah ya. Kiri bawah itu berarti
kehangatannya rendah dan eh, apa kompetensinya rendah ya. Tapi bukan berarti dalam hal ini si Conor McGregor maksudnya nggak kompeten gitu ya. Karena sebagaimana apa dalam dunia pertarungan gitu kan, orang akan selalu melakukan yang namanya perbaikan dalam proses latihannya supaya bisa menjadi pemenang seperti itu. Oke. Nah, yang berikutnya adalah saat Anda tidak mau berinteraksi, seseorang membuat Anda merasa nggak nyaman, silangkan tangan Anda. Jadi kalau ada orang yang membuat kita nggak nyaman, silakan kita boleh silangkan tangan kita. Oke. Jika Anda ingin memberi sinyal Anda tidak mau mendengarkan ataupun menolak gagasan mereka, halangi mereka. Ini efektif terhadap orang yang bicara terlalu dekat atau terlalu sering menyentuh. Betul ya? Jadi yang namanya keterbukaan, dalam hal ini keterbukaan bahasa tubuh, itu ternyata bisa berpengaruh kepada keterbukaan pemikiran. Namun bukan berarti ketika ada gestur atau bahasa tubuh yang tertutup, itu menjadi sebuah hal yang tidak tepat. Tergantung konteksnya. Kalau tadi di buku tersebut dijelaskan sebagaimana Conor McGregor ingin mencitrakan bahwa dirinya adalah orang yang intimidatif. Nah, atau yang berikutnya, ketika kita memang sedang tidak mau berinteraksi dengan orang lain, kita bisa membuat jarak atau membuat gestur posisi kita tertutup ya. Bisa dengan gerakan seperti ini, atau kalau contoh lainnya macam-macam gerakan tertutup adalah kita halangi dengan benda seperti cangkir minuman kita, agar itu bisa menjadi sinyal bagi orang yang sedang berinteraksi dengan kita bahwa oke, berarti orang ini sedang mau menjaga jarak dengan kita, mungkin dia saat ini sedang tidak berada dalam kondisi nyaman berinteraksi dengan kita. Ya, kita juga nggak boleh memaksakan ya, ketika memang ada orang yang memasang gestur seperti itu. Maka baiknya kita akan mencari momentum, mencari saat, mencari referensi, apa topik obrolan, apa momentum yang pas, supaya kita bisa mendekati orang tersebut, kalau memang konteksnya adalah sedang dalam membangun kedekatan. Baik, terima kasih, selamat bertumbuh, dan sukses selalu untuk Anda semuanya.